Bible Kristen itu palsu, palsu, palsu. Saudara, ada banyak tuduhan-tuduhan yang mencoba menyerang iman kekristenan dengan mengatakan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya saudara, akhir-akhir ini banyak beredar luas di media sosial, di YouTube, di TikTok, dan media sosial lainnya, tuduhan-tuduhan yang mencoba menyerang iman kekristenan. Mereka katakan Alkitab itu tidak asli lagi, Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu berubah-ubah tiap tahun, dan Kristen itu menyembah manusia dan lain sebagainya teman-teman. Nah, saudara sekalian, biasanya dan paling banyak ditemukan tuduhan-tuduhan itu berasal dari para oknum ustadz mualaf teman-teman, yang sukanya membahas isi Alkitab. Contoh, salah satunya Ustadz Yahya Waloni, yang katakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Ustadz, kalau sudah mualaf, ya mualaf saja, tidak usahlah bahas Alkitab kami. Tidak usahlah kau ganggu iman kami lagi, ya kan? Itu baru enak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita saksikan cuplikan video dari hambanya Pendeta Lukas Kusuma yang menjelaskan secara detail tentang Alkitab, yang menurut saya membungkam mereka yang mencoba menyerang iman Kristen. Berikut videonya. Saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman dengan tema Alkitab asli atau sudah dipalsukan. Saudara, ada banyak tuduhan-tuduhan yang mencoba menyerang iman kekristenan dengan mengatakan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Alkitab kita katanya sudah, saudaraku, diganti-ganti, dan itu untuk menggoyahkan agar orang tidak percaya lagi dengan Alkitab yang menjadi iman dan dasar iman kita. Tetapi saudara sekalian, hari ini kita akan belajar, percayalah bahwa Alkitab kita ini masih asli. Alkitab kita dapat dipertanggungjawabkan, dan kita tidak hanya sekedar hanya bicara dengan iman, tetapi hari ini kita akan belajar ada alasan-alasan mengapa kita belajar percaya Alkitab kita ini asli. Nah, kita lihat lebih dulu apa gunanya Alkitab dalam iman percaya kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16, Rasul Paulus menuliskan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, Timotius, sudah mengenal kitab suci, itulah Alkitab, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Lihat betapa Alkitab, kitab suci, itu sangat berkuasa. Untuk apa? Memberi kita hikmat, bahkan juga menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau saudara hari ini boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah jaminan keselamatan kita. Tetapi ini semua juga karena apa yang Alkitab katakan, sehingga saudara dan saya bisa percaya Yesus dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Lihat jelas sekali bahwa Alkitab kita bukan sebuah buku yang tiba-tiba gedebuk ya, diturunkan dari sorga langsung jadi buku Alkitab, tidak. Tetapi segala tulisan di Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab. Bukan cuma satu penulis Alkitab, tapi 40 penulis Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nanti saya jelaskan lebih detail. Lihat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kenapa kita perlu diajar? Supaya tidak kurang ajar. Mengapa kita perlu diajar? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan untuk menyatakan kesalahan, menegur kita, membuat kita bertobat, dan untuk memperbaiki kelakuan, ada kuasa dari Alkitab mengubah hidup seseorang. Lihat saudaraku, betapa banyak kesaksian hidup orang yang penuh dengan ikatan dosa berubah karena kuasa Alkitab. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kalau Alkitab bisa mendidik orang dalam kebenaran,
berarti Alkitab adalah sumber kebenaran. Alkitab berisi kebenaran, dan Alkitab tidak dipalsukan. Ayo yang setuju coba ketik katakan, Alkitab tidak dipalsukan. Ya, nah Alkitab merupakan suara Tuhan yang tertulis bagi kita. Ya, Alkitab tidak hanya sekedar dalam mimpi, dalam pendengaran, saudaraku, tapi ditulis bagi saudara dan saya. Alkitab itu ajaib dan berkuasa. Alkitab itu punya kuasa untuk membawa kita kepada keselamatan di dalam Kristus, untuk sanggup mengajar kita, untuk sanggup memberi hikmat, menegur, menyatakan yang salah, memperbaiki kelakuan, karakter, sikap kita, serta mendidik kita ke dalam kebenaran. Alkitab juga sanggup memberi kekuatan saat kita lemah. Alkitab juga memberikan kepastian di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Alkitab juga memberi sebuah pemahaman yang jelas tentang kehidupan sebelum dunia diciptakan, bahkan juga kehidupan sekarang, bahkan juga tentang apa yang bakal terjadi di masa depan. Alkitab kita adalah kitab yang ajaib dan berkuasa. Alkitab bukanlah buku yang tiba-tiba diturunkan dari sorga. Alkitab adalah suara Tuhan yang diilhamkan, diwahyukan kepada para penulisnya untuk menuliskan pesan-pesan Tuhan sesuai dengan budaya dan latar belakang para penulisnya. Alkitab ditulis oleh 40 penulis Alkitab dalam kurun waktu 1600 tahun. Wow, bayangin betapa panjangnya tahun, sampai selama 1600 tahun dari penulis Alkitab pertama, yaitu Musa, yang menuliskan Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, saudaraku. Ya, lalu kemudian sampai ke 1600, yaitu penulis Alkitab yang terakhir, kitab Wahyu, yaitu Rasul Yohanes. Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab yang ditulis dalam bahasa aslinya dengan bahasa Ibrani dan sebagian bahasa Aramik. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, di mana semua Alkitab Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Mengapa? Karena Israel waktu itu, saudaraku, dijajah oleh pemerintahan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Jadi, saudaraku, Alkitab kita adalah kitab yang ditulis oleh 40 penulis Alkitab dalam kurun waktu 1600 tahun. Bahkan sebagian besar mereka beda zaman dan tidak saling bertemu, tidak saling mengenal. Tetapi Tuhan yang sama yang mengilhamkan, mewahyukan kepada 40 penulis Alkitab. Dan kalau Anda lihat garis besarnya, seluruh perjanjian lama mengisahkan, saudaraku, menubuatkan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Dan Alkitab Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari kedatangan Mesias Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Muncul pertanyaan, kalau Alkitab ditulis oleh manusia, Pastor Lukas, mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah suara Tuhan, firman Tuhan? Jangan-jangan yang menulis Alkitab error atau sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, ibarat seperti seorang bos yang memanggil sekretarisnya. Lalu bos ini mau agar sekretarisnya menuliskan surat kepada, yaitu para customernya. Dan bos ini berkata, saya mau menawarkan produk tertentu yang baru, dan kalau mereka customer mengambil dalam jumlah banyak sekian, dapat diskon 20%. Lalu kemudian sang sekretaris yang mendapatkan pesan dari bosnya, dia pergi ke meja komputer, lalu dia ketik. Nah, sekretaris ini akan menulis surat itu dari apa yang bosnya katakan, tetapi dengan bahasa dan gaya bahasa dan latar belakang daripada sekretarisnya. Jika sang sekretaris adalah seorang yang punya latar belakang, yaitu pendidikan militer, maka bahasa-bahasa militer yang akan digunakan dalam tulisan surat itu. Ketika sekretaris ini adalah mantan atau backgroundnya seorang sastrawan, maka tentunya sebuah puisi-puisi, kalimat-kalimat yang sangat puisi itu yang dituliskan. Kalau dia adalah seorang backgroundnya dokter, maka tulisannya pun seperti cakar ayam dan juga bahasa-bahasa seperti dokter. Tetapi sekalian saya mau tanya, ketika surat itu sudah selesai, yang tanda tangan surat itu siapa? Jelas bosnya. Walaupun sekretaris yang menulis dan membuat, tetapi ketika surat itu dikirimkan, saya mau tanya, itu surat bos atau sekretaris? Jelas surat bos, surat perusahaan, bukan surat sekretaris. Sekretaris hanyalah diperintahkan untuk mengetik, hanya untuk menuliskan,
Walaupun dengan rangkaian-rangkaian bahasa sesuai dengan budaya, bahasa, dan latar belakang sekretarisnya, tetapi jelas tetap itu adalah surat dari bos itu. Hal yang sama dengan Alkitab. Ada 40 penulis Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang akhirnya Roh Kudus mengilhamkan, mewahyukan tentang karya keselamatan Kristus, tentang saudaraku kehendak Tuhan. Nah, kemudian para penulis ini, mereka menuliskan tentunya sesuai dengan kondisi budaya latar belakang. Kalau mereka berbahasa Ibrani, nggak mungkin mereka menulis pakai bahasa Hono Coroko. Tapi mereka pakai bahasa Ibrani. Kalau mereka waktu itu menggunakan bahasa Yunani, maka mereka akan menuliskan pakai bahasa Yunani dan bukan bahasa Inggris. Lalu pertanyaan lebih penting lagi, aslikah Alkitab yang kita miliki hari ini? Ataukah sudah dipalsukan? Jawabannya, Alkitab kita hari ini yang ada pada kita asli. Haleluya, asli loh ya. Ayo coba ketik, katakan Alkitab kita asli. Alkitab kita hari ini asli dan bisa dibuktikan keasliannya. Meneliti keaslian Alkitab merupakan topik menarik dan kompleks yang harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk arkeologi, studi manuskrip, analisis tekstual, dan sejarah. Berikut ada beberapa bukti ilmiah dan argumen yang mendukung bahwa teks-teks Alkitab yang telah diterjemahkan dari bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Yunani secara akurat dan tidak mengalami pemalsuan sepanjang sejarahnya. Ayo kita akan mulai, ada 5 bukti keaslian Alkitab. Bukti yang pertama adalah, saudara sekalian, yaitu bukti dari manuskrip kuno tulisan Alkitab. Saudara, ada bukti-bukti manuskrip kuno tulisan Alkitab. Kalau ada yang tanya, loh, tapi apakah ini tulisan yang pertama kali langsung dibuat oleh Markus, yang ditulis oleh Musa, langsung ditulis oleh Yohanes? Ya jelas, saudaraku, itu sudah tidak ditemukan lagi. Tetapi ternyata ada salinan-salinan daripada perjanjian lama maupun perjanjian baru yang tertua, ya, yang paling mendekati dengan zaman, yaitu perjanjian lama, paling mendekati dengan zaman perjanjian baru, yang ternyata, saudaraku, itu dapat dibuktikan sampai hari ini dengan Alkitab kita, itu masih sama. Nah, lihat ada bukti dari manuskrip kuno tentang yaitu tulisan Alkitab. Apa saja? Nah, kita lihat, yaitu saudara sekalian, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita tahu ada gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll, ya, ditemukan antara tahun 1947 dan 1956. Kalau saudara ikut tur rohani ke Israel, ya, kalau tidak ada halangan, tahun depan 2025 saya Pastor Lukas dengan grup BMC, Bethany Miracle Center, akan membuka saudaraku tur rohani ke Israel, ya. Dan Anda dari Indonesia kalau mau gabung juga boleh, dari negara lain, kita langsung ketemu nanti ke Israel. Nah, Alkitab Perjanjian Lama, kalau Anda tahu saudaraku, ada gulungan kitab Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Kenapa disebut gulungan Laut Mati? Karena ditemukan di sekitar Laut Mati, yaitu di gua-gua Qumran, ya. Dan kalau Anda ikut tur rohani Israel, pasti kita akan juga pergi ke Gua Qumran, di mana ini penting sekali. Dan Anda tahu kisahnya, bagaimana ada suku Baduin yang kehilangan dombanya, yang sedang dikembalakan, lalu mereka mencarinya. Dan waktu lihat ada di antara bukit-bukit ada gua-gua yang gelap, mereka mulai melemparkan batu ke dalam gua. Siapa tahu dombanya ada di sana dan benar. Ternyata waktu dilemparkan batu ke dalam gua-gua yang gelap, bunyi ada pecahan periuk. Dan mereka kaget waktu didatangi ada banyak periuk-periuk atau bejana-bejana saudaraku tanah liat yang di dalamnya ada gulungan-gulungan dari kulit domba, kulit binatang. Dan ternyata mereka, orang-orang Baduin, tidak tahu apa ini. Ada tulisan-tulisan kuno, lalu mereka jual ke pasar dengan harga murah. Tetapi akhirnya ada seorang yang ahli arkeologi yang menemukan, dan akhirnya ditemukan bahwa ini adalah sebuah tulisan, yaitu Perjanjian Lama dari Alkitab yang tertua, yang berhasil ditemukan. Koleksi manuskrip ini termasuk naskah dari hampir semua Perjanjian Lama
yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama sebelum Masehi. Ya, ini salah satu gambarnya. Ini adalah salah satu daripada gulungan Laut Mati. Ya, dan ini bukan dongeng. Ini ada di Museum Israel sampai hari ini. Nah, perbandingan antara gulungan Laut Mati dan teks Masoretik, ya, atau teks standar Ibrani yang digunakan dalam Alkitab Yahudi. Ingat bahwa perjanjian lama ini digunakan oleh dua agama besar yang sama persis, ya, oleh agama Yahudi sampai hari ini dan juga oleh agama Kristen. Nah, saudaraku, perbandingan antara gulungan Laut Mati yang ditemukan tahun 1947 dan 1956 yang adalah naskah tulisan perjanjian lama yang berasal dari abad 3 sebelum Masehi hingga abad pertama sebelum Masehi. Ternyata, saudara sekalian, menunjukkan bahwa teks perjanjian lama yang telah diterjemahkan dengan sangat akurat, ya, diterjemahkan dengan sangat akurat selama lebih dari 1000 tahun. Alkitab perjanjian lama dibuktikan dan dipakai hari ini sama persis oleh agama Yahudi dan orang Kristen. Lokasi penyimpanan gulungan Laut Mati sampai hari ini itu ada di The Israel Museum, Yerusalem, atau yang juga disebut sebagai Shrine of the Book. Ya, saya beberapa kali ke Israel, saya bawa rombongan juga, dan lihat ini sebuah tempat museum untuk menyimpan gulungan kitab Laut Mati. Dan ini adalah tulisan perjanjian lama yang tertua yang dituliskan abad 3 sebelum Masehi. Dan Anda tahu, saudara sekalian, ternyata gulungan Laut Mati ini sebagian besar disimpan di sini. Dan saudara sekalian, ini menunjukkan, ya, bahwa ternyata perjanjian lama di Alkitab kita itu sama cocok dengan apa yang ditulis pada abad ketiga sebelum Masehi. Museum daripada The Israel Museum atau Shrine of the Book ini memiliki fasilitas yang dirancang untuk melestarikan gulungan-gulungan tersebut dengan kondisi optimal, termasuk kontrol suhu dan kelembapan yang ketat. Dan itu keren sekali, bagus sekali. Bahkan juga gulungan kitab Laut Mati ini ada juga sebagian yang disimpan di Rockefeller Museum di kota Yerusalem, Israel. Beberapa fragmen dari gulungan Laut Mati juga disimpan di Museum Rockefeller di Yerusalem. Museum ini adalah salah satu tempat pertama yang menampung gulungan-gulungan tersebut setelah ditemukan. Wow, dan juga ada di beberapa negara lain. Selain di Israel, ada juga fragmen gulungan kitab Laut Mati yang dimiliki oleh institusi lain di berbagai negara. Misalnya di Yordan Museum di Amman, ya, di Museum Yordan, ya, Jordan Museum di Amman, Yordania, juga memiliki beberapa fragmen. Jadi Anda tahu, saudara sekalian, perjanjian lama kita dapat dibuktikan keotentikannya, keasliannya dengan ditemukannya gulungan kitab di Laut Mati, atau yang dikenal sebagai, yaitu, saudara sekalian, gulungan kitab Qumran, ya, Gua Qumran. Nah, sekarang bagaimana dengan perjanjian baru, Pastor Lukas? Perjanjian baru kita bisa membuktikan keasliannya dari, saudara sekalian, manuskrip Yunani yang, saudaraku, ada dua, ya, yang kita bisa belajar, yaitu yang pertama adalah, yaitu, saudara sekalian, P52 atau disebut sebagai Papyrus Rallens 52, ya. Nah, manuskrip Yunani, ternyata Anda tahu Alkitab Perjanjian Baru ini ada lebih dari 5.800. Wah, nggak cuma satu loh. Ada lebih dari 5.800 manuskrip Yunani Perjanjian Baru yang masih ada sampai sekarang. Beberapa di antaranya berasal dari abad 2 Masehi, ya. Jadi dari abad 2 Masehi, sangat dekat dengan tahun penulisan Alkitab. Dan ini, saudara sekalian, manuskrip-manuskrip ini membuktikan, memungkinkan para sarjana untuk melacak perubahan dan variasi teks dengan tujuan untuk merekonstruksi ulang teks Alkitab. Nah, salah satu buktinya adalah P52 atau Papyrus Rallens 52, ya. Ini, saudaraku, gambarnya Anda bisa Google juga, ya, Papyrus Rallens 52 atau P52. Nah, salah satu fragmen tertua di Perjanjian Baru, ya. Ini adalah salah satu fragmen tertua, bukti tertua dari Perjanjian Baru yang berasal dari sekitar tahun 125 Masehi. Ya, ingat, saudaraku, 125 Masehi. Ingat bahwa Injil Yohanes ditulis tahun 90 Masehi. Jadi jarak jadanya 35 tahun, ya. Beberapa dekade setelah tulisan asli Injil Yohanes. Dan P52 atau Papyrus Rallens 52
Ini menunjukkan bahwa teks Injil yang telah diterjemahkan dalam waktu yang relatif singkat telah ditulis. Papyrus Railen 52 atau lebih dikenal sebagai P52 adalah salah satu bukti fragmen manuskrip tertua dari Perjanjian Baru yang diketahui. Dan ini berisi daripada Injil Yohanes 18 ayat 31 sampai 32. Lalu di sisi yang lain di baliknya, Yohanes 18 ayat 37 sampai 38. Dan ternyata dari P52 atau Papyrus Railen 52 ini, saudaraku, ternyata sama persis dengan yang ada pada Alkitab kita sekarang. P52 diperkirakan berasal dari awal abad kedua Masehi, sekitar tahun 125 Masehi. Apakah ini cuma dongeng? Oh tidak, kekristenan bukan dongeng. Kekristenan bisa dibuktikan, ya. Lihat saudara sekalian bahwa P52 ini sampai hari ini ada, disimpan di John Rylands Library di University of Manchester, Inggris, ya. Jadi ada di Manchester, Inggris. Bukan cuma sepak bola. Kalau Anda ke Manchester, Inggris, Anda juga bisa pergi ke John Rylands Library di University, ya, di mana Anda bisa melihat bukti fragmen atau saudaraku peninggalan daripada penulisan Injil Yohanes 18 pada tahun 125 Masehi. Nah, saudaraku, John Rylands Library adalah bagian daripada University of Manchester dan memiliki koleksi manuskrip kuno yang sangat berharga, termasuk P52, ya. Dan akses penelitian juga bisa dilakukan oleh para peneliti dengan permohonan untuk mempelajari P52 di John Rylands Library. Biasanya diberikan hanya kepada para akademisi dan peneliti yang memenuhi persyaratan dan izin. Sementara P52 bagi publik, bagi orang awam seperti kita, bisa dilihat, dipamerkan dalam pameran khusus di John Rylands Library yang memungkinkan publik untuk melihat salah satu fragmen bukti tertua dari Perjanjian Baru. Keren sekali. Ayo coba katakan Alkitab asli. Haleluya. Alkitab asli, ya. Nah, bukti lain lagi, saudaraku, tentang yaitu Alkitab Perjanjian Baru. Nggak cuma hanya P52 yang hanya secuplik dari perjanjian dari Injil Yohanes 18, tapi juga ada P46, ya, P46 atau dikenal sebagai Papyrus Codex 46. Kenapa disebut papirus? Karena ditulis dari, saudaraku, yaitu kertas papirus, ya, dari Mesir. Nah, P46 atau Papyrus Codex 46 adalah sebuah naskah kuno yang merupakan salinan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani kuno yang ditemukan di Mesir, di puing-puing gereja ortodok tua Mesir. Nah, Papyrus Codex 46 juga dikenal sebagai sebuah Codex Chester Beatty First, karena merupakan salah satu naskah yang ditemukan dalam koleksi Chester Beatty, kolektor manuskrip langka yang berasal dari Irlandia. Nah, seperti apakah kira-kira Codex 46 ini? Nah, ini, ya. So, sekalian, beberapa keterangan tentang Codex Papyrus 46 ini, bahwa diperkirakan Codex 46 ini, saudaraku, diperkirakan berasal dari abad ketiga Masehi dan ditemukan di Mesir. Jadi dari abad ketiga, kalau tadi, saudaraku, P56 dari abad kedua, ditulis tahun 125 Masehi. Ya, hanya beda 35 tahun setelah penulisan Injil Yohanes, tahun 90 Masehi. Sementara Papyrus Codex 46 ini ditulis pada abad ketiga Masehi, dekat sekali dengan penulisan, ya. Dan naskah ini adalah salah satu naskah Perjanjian Baru tertua yang masih ada hingga saat ini. Isinya adalah sebagian besar kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya, jadi semua sebagian besar ada, dan termasuk dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, surat 1 Korintus, surat 2 Korintus, surat Galatia, surat Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Ibrani, dan Kisah Para Rasul. Saudaraku, naskah ini memberikan informasi penting mengenai teks Perjanjian Baru pada masa ini. Dan sekalian, penemuan Papyrus Codex 46 ditemukan di Mesir dan kemudian dibeli oleh Alfred Chester Beatty, seorang kolektor manuskrip yang terkenal. Koleksi Chester Beatty terkenal karena berisi banyak naskah kuno yang penting, termasuk naskah-naskah Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Papyrus Codex 46 memiliki nilai sejarah dan akademik yang tinggi
karena usianya sangat tua dan isinya yang mencakup sebagian besar kitab-kitab Perjanjian Baru. Naskah ini memberikan wawasan penting tentang teks Perjanjian Baru pada periode awal perkembangannya. Codex Papyrus 46 adalah salah satu naskah kuno yang berharga dalam studi Perjanjian Baru dan sejarah Kristen. Penemuan dan pemeliharaan naskah ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang teks Alkitab di Perjanjian Baru dalam kekristenan sampai hari ini adalah asli, ya. Dan di mana Papyrus Codex 46 ini berada sekarang? Ini bukan semua sekedar dongeng atau pernah ada tapi sekarang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saudaraku, enggak. Papyrus Codex 46 sampai hari ini disimpan di dua lokasi utama. Yang pertama disimpan di Chester Beatty Library di kota Dublin, Irlandia, ya. Di mana ini adalah Chester Beatty Library memiliki sejumlah besar halaman dari Codex Papyrus 46. Sementara sebagian juga disimpan di University of Michigan Library Ann Arbor, ya, di kota Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. University of Michigan Library juga memiliki sejumlah halaman daripada Codex Papyrus 46. Jadi saudara sekalian, ternyata kalau kita bisa simpulkan, yang pertama, bukti keaslian Alkitab adalah ternyata bukti dari manuskrip kuno, peninggalan-peninggalan tulisan kuno tentang Alkitab. Dan kita sudah melihat bagaimana itu bisa dibuktikan dari Perjanjian Lama, dari gulungan Laut Mati, Dead Sea Scroll, di mana ternyata dari saudaraku sampai hari ini tidak ada pemalsuan dari penulisan Alkitab. Lalu Alkitab Perjanjian Baru, ya, itu saudaraku kita tahu dari manuskrip Yunani ada P52 atau dikenal sebagai Papyrus Rellens 52, ya, dan ada sampai sekarang di Manchester, Inggris. Lalu juga saudara sekalian ada kemudian P46 atau Papyrus Codex 46 yang sampai hari ini disimpan di kota Dublin, Irlandia, dan juga di Michigan, kota Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Wow, jadi ternyata Alkitab terbukti secara ilmiah. Katakan bersama saya, Alkitab asli. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian, bukti keaslian Alkitab ternyata adalah dari apa? Dari konsistensi tekstual Alkitab. Dari konsisten tulisan terjemahan Alkitab dari yang awal sampai hari ini. Nah, saudara sekalian, melalui metode kritik tekstual, para sarjana membandingkan ribuan manuskrip yang ada untuk mengidentifikasi variasi dan menentukan teks asli. Meskipun jelas dalam terjemahan, ya, dalam penterjemahan, dulu kan belum ada mesin fotokopi, ya kan, belum ada mesin cetak, jadi diterjemahkan, ditulis, ya, dan tidak boleh sembarangan orang, tapi betul-betul orang yang saudaraku diteliti dan dicek, saudaraku, ya. Nah, meskipun ada variasi kecil, ya, tidak ada variasi yang mempengaruhi doktrin inti atau pesan utama Alkitab. Jadi ternyata dari doktrin inti dan pesan utama dari Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang terbukti dari manuskrip yang tua sampai sekarang ternyata konsisten, ya. Dan saudaraku juga kita bisa lihat dari tekstus dari Codex Sinaiticus, ya, di mana perbandingan antara berbagai naskah penting seperti tekstus, ya, bagian daripada Alkitab versi Raja James atau dikenal sebagai King James, dan Codex Sinaiticus, ya, naskah lengkap Perjanjian Baru pada abad keempat, menunjukkan bahwa konsistensi yang luar biasa dalam teks Perjanjian Baru. Jadi Alkitab Perjanjian Baru kita dapat dibuktikan, saudaraku, bukan hanya dari manuskrip, ya, tua, tulisan Alkitab yang sudah ada dan sampai hari ini ada di museum, tapi juga yang kedua karena konsistensi tekstual Alkitab. Lalu yang ketiga, bukti Alkitab kita asli adalah kesaksian eksternal. Bukti atau kesaksian atau pendukung daripada pihak luar, ya, eksternal, di mana kita bisa menemukan ada sumber-sumber sejarah non-Kristen. Penulisnya bukan orang Kristen, ya, tetapi sejarawan. Dan kita mengerti, saudara sekalian, sejumlah penulis sejarah non-Kristen seperti Yosefus, Tacitus, lalu Plinius Muda mengkonfirmasi berbagai peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab.
bahwa Yesus itu ada, benar-benar ada. Paulus itu ada. Yesus itu benar-benar mati, ya, bukan disamarkan, tapi mati di kayu salib. Itu sekalian, saudaraku, Yosefus, ya, dan para sejarawan non-Kristen, mereka mencatat bahwa memang betul-betul Yesus pernah mati, disalibkan, tapi juga Yesus bangkit. Nah, sekalian, terutama dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa teks ini didasarkan pada peristiwa sejarah yang nyata. Jadi bukan dongeng. Amin. Katakan Alkitab tidak berisi dongeng, ya. Dongeng itu kan cuman sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi Alkitab bisa dibuktikan keasliannya dari kesaksian eksternal, dari semua saudaraku sejarawan yang non-Kristen, ya. Dan sekalian, ada juga artefak arkeologi, di mana penemuan arkeologi yang sesuai dengan deskripsi dalam Alkitab, seperti prasasti, kota-kota kuno, ya. Contohnya kota Yerusalem kuno, akhirnya betul ditemukan, ya. Contohnya juga, sekalian, beberapa apa yang Alkitab tulis tentang kota Yeriko yang pernah dirobohkan temboknya, itu sampai hari ini ada di kota Yeriko kuno. Dan kalau kita secara rohani ke Israel, kita bisa ke kota Yeriko, dan itu ada, saudaraku, timbungan daripada tembok kota kuno Yeriko. Dan artefak lainnya, bukti-bukti arkeologi lainnya, mendukung keandalan sejarah dari teks Alkitab. Ayo coba katakan Alkitab bisa dibuktikan dari peninggalan sejarah, ya. Alkitab bisa dibuktikan dari peninggalan sejarah. Yang keempat, saudara sekalian, bukti bahwa Alkitab kita ini asli dari apa? Dari penjagaan tradisi penyalinan naskah Alkitab. Dari penjagaan ekstra ketat tradisi penyalinan naskah Alkitab. Kita mulai dulu dari Perjanjian Lama. Tradisi penyalinan Yahudi, para penyalin Yahudi seperti Masoret sangat teliti dalam menyalin teks Alkitab Ibrani. Mereka memiliki prosedur yang ketat, peraturan yang ketat untuk memastikan akurasi, ketepatan, termasuk menghitung huruf, menghitung kata, untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam suatu penyalinan di Perjanjian Lama, Alkitab kita. Sementara di Perjanjian Baru, sekalian, apakah juga ada sebuah pemeriksaan? Oh, ada. Dan disebut sebagai scribal practice. Dalam tradisi Kristen, para penyalin kitab Perjanjian Baru juga mengikuti praktek-praktek ketat dalam menyalin manuskrip Perjanjian Baru, meskipun tidak seketat tradisi Masoret. Namun banyaknya manuskrip yang ada memungkinkan perbandingan silang yang dapat mendeteksi dan memperbaiki semua apa dari salinan Perjanjian Baru. Jadi saudara sekalian, semua bisa dibuktikan, dan para penulisnya pun itu, atau saudaraku, orang-orang yang menafsirkan atau menyalin, itu semuanya dapat dibuktikan keotentikannya. Amin. Yang kelima, yang terakhir, bukti keaslian Alkitab. Yang kelima adalah, saudara sekalian, studi fisiologis dan linguistik. Ya, jadi saudara sekalian, dari ilmu fisiologis dan linguistik itu bisa dibuktikan bahwa Alkitab kita sekarang ini asli. Ya, analisis fisiologis itu, saudaraku, studi mendalam tentang bahasa asli Alkitab, baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, yang mendukung keaslian teks penulisan Alkitab. Nah, para sarjana bahasa menemukan bahwa struktur dan gaya linguistik dalam teks Alkitab mencerminkan periode dan budaya di mana teks tersebut ditulis. Jadi ini bukan baru ditulis abal-abal, tapi mereka bisa buktikan, saudaraku, bahwa ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Lalu juga ada Septuaginta, yaitu terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama. Ingat, aslinya Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani dan sebagian Aramik, lalu Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ya, ini Perjanjian Lama. Dibuat pada abad ketiga hingga abad kedua sebelum Masehi. Menunjukkan bahwa teks Ibrani telah ada dan digunakan secara luas pada periode tersebut. Perbandingan antara Septuaginta dan teks Ibrani menunjukkan bahwa meskipun ada variasi, tapi inti dan pesan teks tetap konsisten. Ingat, inti dan pesan teks dari Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibraninya
yang diterjemahkan juga ke bahasa Yunani atau Septuaginta, ternyata inti dan pesan teksnya tetap konsisten. Lalu mungkin ada pertanyaan berikutnya, Pastor Lukas, lah kenapa Alkitab kita dari bahasa aslinya, Ibrani, Aramik, dan Yunani, kenapa sekarang dalam bahasa Inggris ada banyak terjemahan? Ada King James Version, ya, ada New King James Version, ada New Living Translation, ada juga Amplified Bible, The Message Bible, The Living Bible, ada juga New Living Translation, ya, dan masih ada lagi. Dalam bahasa Indonesia juga ada terjemahan baru, ada Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari, dan masih ada yang lain. Lalu pertanyaannya, mana yang paling cocok, mana yang paling mendekati teks aslinya? Saudara, saya jawab bahwa semakin tua sebuah bahasa, maka akan semakin kaya dengan makna dan arti. Saya ulang lagi, semakin tua bahasa sebuah bangsa, akan semakin kaya dengan makna dan arti. Contoh, bahasa Inggris, termasuk bahasa tua. Anda tahu kata faithful, itu bisa diterjemahkan dalam dua apa? Dalam dua arti. Faithful, oh penuh iman. Tapi faithful juga bisa diterjemahkan orang yang setia. Padahal kalimatnya sama, faithful. Nah, kalau Anda mengerti, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu bahasa kuno. Dan itu satu kata bisa punya beberapa arti. Contohnya kalau Anda lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kata perlombaan itu dalam bahasa Yunaninya dari kata agon. Dan dari kata agon ternyata kalau Anda lihat dari kamus daripada Thayer, Perjanjian Baru, ya ternyata kata agon atau pertandingan, perlombaan, punya tiga arti. Yaitu race, pertandingan, lalu juga konflik, sebuah pertentangan, ya, tension, lalu kemudian juga struggle, pergumulan. Tapi di Indonesia atau di Inggris yaitu race, ya, atau perlombaan, tapi dalam bahasa asli Yunani punya tiga makna. Nah, jadi sudah pertanyaannya, mana yang paling akurat dari terjemahan bahasa Inggrisnya? King James Version, NLT, The Message, Amplified, TLB, ya, Living Bible, dan sebagainya. The Message, dan sebagainya. Semua itu sama. Semua itu benar. Dan kalau semua digabungkan jadi satu, maka itulah komplit dari arti dari tulisan asli Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam terjemahan Alkitab Indonesia juga, terjemahan baru maupun terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan terjemahan yang lain, itu kalau digabung semua, baru bisa komplit kita memahami arti sesungguhnya dari penulisan Alkitab. Ibarat seperti onion, Anda tahu bawang merah atau bawang merah, ya, onion itu ada banyak lapis-lapisnya. Nah, kalau dirangkum digabung jadi satu, maka Anda mendapat onion yang utuh. Nah, sama. Jadi semua terjemahan Alkitab itu, saudara sekalian, yang diakui oleh lembaga Alkitab maupun oleh yaitu orang Kristen, maka itu kalau digabung semua, itu baru utuh, komplit arti sesungguhnya dari teks tersebut. Wow, Alkitab kita luar biasa. Ayo coba ketikatan, Alkitabku luar biasa. Ayat yang terakhir kita baca dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Apa gunanya, apa maknanya Alkitab buat kita? Mari kita lihat, saudaraku, dalam Yosua 1 yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan lupakan Alkitab, tapi perkatakan dan renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan segala, ya, yang saudaraku tertulis di dalamnya. Dan saudaraku, dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mendoakan biar hidup kita, perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung, karena kita cinta Alkitab. Kita rajin baca Alkitab, merenungkan siang dan malam, dan bertindak hati-hati mempraktekkan dan membagikan firman Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Siapa yang mau? Katakan bersama saya mau cinta Alkitab. Cintai Alkitab sebagai dasar iman kita. Dan percayalah, Alkitab kita adalah firman Tuhan yang hidup, yang sanggup mengubah hidup kita, yang memberi kepastian dan jaminan. Kesimpulannya, Alkitab
kita sampai hari ini dapat dibuktikan keasliannya. Dan ada 5 bukti keaslian Alkitab. Yang pertama adalah saudaraku bukti dari manuskrip kuno tulisan Alkitab, di mana semuanya terbukti, baik Perjanjian Lama dari gulungan kitab Laut Mati, Dead Sea Scroll, dan juga di Perjanjian Baru, saudara sekalian, baik dari P52, Papyrus Ryland 52, ya, dan juga saudara sekalian dibuktikan dari P46, Papyrus Codex 46, yang sampai hari ini ada di museum. Dan saudara sekalian, ini membuktikan bahwa semua apa yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, konsistensi tekstual Alkitab. Dari semua penyalin Alkitab maupun penafsir Alkitab, penterjemah Alkitab, ada konsistensi tekstual Alkitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dari kesaksian eksternal. Ada banyak sejarawan non-Kristen yang mengakui tentang tokoh-tokoh Alkitab itu pernah ada. Bahkan tempat arkeologisnya pun juga ternyata bisa dibuktikan. Dan yang keempat, penjagaan tradisi penyalinan naskah Alkitab itu sangat ketat dan dapat dibuktikan, sehingga sampai hari ini ternyata inti dan makna utamanya sama dari semua Alkitab tertua yang dituliskan sampai hari ini. Dan yang kelima adalah studi fisiologis dan linguistik. Ternyata para peneliti Alkitab, bahkan para sejarawan, para ahli bahasa, mereka bisa membuktikan Alkitab kita, ya dan amin. Ayo yang percaya coba ketik lagi, katakan, aku cinta Alkitab sebagai kebenaran. Dan saya yakin hari ini kita bisa mendapat keselamatan, mengalami janji Tuhan, karena Alkitab kita tidak dipalsukan, Alkitab kita asli. Ya, saudara sekalian, itulah dia cuplikan videonya yang sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pendeta Lukas Kusuma. Ya, jadi menurut saya penjelasan Bapak Lukas Kusuma membungkam para polemikus Islam yang sering menuduh bahwasanya Alkitab itu sudah dipalsukan. Mereka itu seperti iblis, teman-teman. Mereka itu penyesat yang menyesatkan orang. Ya, maka dari itu, saudara, kita harus tetap waspada, tetap berdoa, supaya Tuhan berikan kita hikmat, kekuatan, kemampuan, supaya kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan itu, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.